Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yang baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang baru, sukacita yang daripada Tuhan, semuanya daripada Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, terangi hati kami dengan firman Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus untuk dapat mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan bersama-sama di dalam membaca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Puji Tuhan. Saudaraku, manusia tidak mudah memahami dan mengerti jalan-jalan Tuhan itu, saudara. Firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Karena tidak bisa memahami jalan Tuhan, pada umumnya manusia seringkali memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak, untuk mengikuti kemauan, untuk mengikuti rencananya. Tetapi manusia sendiri tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan itu, saudara. Jalan Tuhan itu memang sulit untuk dimengerti dan di luar pikiran manusia. Jikalau kita perhatikan, bangsa Israel tidak bisa memahami jalan Tuhan ketika harus melewati padang gurun, bahwa sebenarnya Allah mau menunjukkan kasih-Nya dan kerinduannya untuk tinggal bersama dengan umat Israel, menyatakan berkat-berkat-Nya dan mengembalikan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Tetapi kenyataannya bangsa Israel tidak mampu memahami kehendak dan jalan Tuhan tersebut, saudara. Orang yang hanya terfokus pada hal-hal yang lahiriah akan mudah kecewa dan bersungut-sungut kepada Tuhan, seperti bangsa Israel. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Tiberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Tiberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Saudaraku, sekalipun mereka telah mengecap segala perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka belum juga mengerti jalan-jalan Tuhan. Tuhan berkata, 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, jikalau kita tidak bisa mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan memiliki pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan memahami jalan-jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Firman Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya yang ajaib. Tuhan memberitahukan rencana yang ajaib bagi umatnya, membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan, yaitu Mesir, menuju kepada tanah perjanjian. Tuhan memiliki rencana besar bagi umat Israel untuk dapat menikmati janji, untuk dapat menikmati berkat, pemulihan, dan masa depan. Seringkali kita hanya fokus kepada diri sendiri, saudara. Meminta Tuhan untuk melakukan apa yang kita anggap baik,
padahal di mata Tuhan belum tentu baik. Kita biasa memaksa Tuhan untuk mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendak kita, padahal berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan sikap yang seharusnya kita lakukan adalah memahami dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Ingat saudara, pikiran manusia terbatas. Manusia tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, besok, atau di masa depan. Tetapi Tuhan kita, Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan mengetahui akan semua hal di dalam hidup ini. Saudara, jikalau kita tidak mengenali jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan mengerti bagaimana hidup berjalan dengan Tuhan. Dengan memahami jalan-jalan Tuhan, kita juga akan semakin mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadinya, mengetahui kehendak dan segala rencananya. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan di dalam hidup kita. Terkadang jalan Tuhan itu terasa berat untuk kita jalani saudara, tetapi selalu ada rencananya yang indah. Dan semua itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari saudara, kita belajar untuk memahami jalan Tuhan dan hidup mau mengikuti segala kehendak Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang mengetahui kehidupan kita, mengetahui masa depan kita. Tuhan berjanji, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila jatuh, tidak sampai tergelincir sebab Tuhan menopang tangan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenal jalan-jalan Tuhan, sehingga kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ajar kami senantiasa hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan, hidup bergantung penuh pada Tuhan, karena kami tidak mampu hidup di luar Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati segala usaha kami, berkati pekerjaan kami yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Jadikan kami hari ini berhasil, jadikan kami beruntung ya Tuhan. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu hari ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.